Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ninggara Anggraini, NIM 191010111140, kelas manajemen A1 semester 2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 bukti transaksi untuk matkul praktik pengantar akuntansi dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Yang pertama, langsung saja kita ke bukti 65. Di bukti 65 ini terdapat sebuah memo atau surat perintah yang ditujukan untuk urusan akuntansi. Nah, memo itu termasuk ke jurnal umum. Karena apa? Karena di jurnal khusus itu cuma ada penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran. Untuk ayat akunnya yaitu ada biaya gaji bagian penjualan yang berada di sisi debit senilai 5 juta rupiah. Juga ada biaya gaji administrasi dan umum senilai 1 juta rupiah. Juga di sisi kredit ada PPh karyawan senilai Rp900.000. Juga ada utang gaji senilai Rp5.100.000. Kenapa di situ tercatatnya adalah utang gaji? Karena di situ Bapak kan hanya mengingatkan kepada bagian akuntansi bahwa ada gaji karyawan yang belum terbayarkan. Nah, kita lanjut ke bukti berikutnya. Di bukti berikutnya ini ada bukti 66, yaitu perintah penarikan cek. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka ceknya terlebih dahulu. Di situ juga kan ditujukan untuk pembayaran gaji, berarti ini termasuk ke jurnal pengeluaran. Dan untuk ayat akunnya yaitu ada beban gaji yang berada di sisi debit senilai Rp5.100.000. Dan di sisi kreditnya yaitu ada kas senilai sama yaitu Rp5.100.000. Kenapa di situ kas di sisi kredit? Karena kan di situ kan mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji, jadinya kas kita berkurang. Lanjut ke bukti berikutnya. Di bukti berikutnya ini ada bukti nomor 68. Di sini kan tertera UD Elektronika atau perusahaan kita yang ditujukan kepada PT Cahaya Baru, juga ada faktur dan terminnya. Berarti ini termasuk ke jurnal penjualan secara kredit. Nah, untuk ayat akunnya yaitu ada piutang dagang yang berada di sisi debit senilai Rp4.200.000. Dan di sisi kreditnya yaitu ada penjualan barang senilai sama yaitu Rp4.200.000. Nah, lanjut saja kita ke bukti berikutnya, yaitu ada bukti 69 yang di sana ada kop suratnya PT Suara Buana yang ditujukan untuk UD Elektronika atau perusahaan kita. Juga ada faktur dan termin. Berarti ini termasuk ke jurnal pembelian secara kredit. Untuk ayat akunnya sendiri yaitu ada pembelian barang
yang berada di sisi debit senilai Rp800.000. Di sisi kreditnya yaitu ada utang dagang atau utang usaha senilai sama yaitu Rp800.000. Nah, kita lanjut ke bukti berikutnya, yaitu ke bukti 72. Ada bukti penerimaan kas, berarti jelas itu termasuk ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Di situ dari pelunasan piutang PT Bintang Mahkota yang bernomor faktur 632. Berarti kita buka dulu buku pembantu PT Bintang Mahkota yang pada tanggal 8 Desember yang sepenuhnya hutangnya itu berjumlah Rp7.500.000. Karena membayar tepat sebelum jangka yang kita berikan, maka kita memberikan diskon sebanyak termin 2/10 N/30. Dan ayat akunnya yaitu ada kas yang berada di sisi debit senilai Rp7.350.000. Juga ada potongan penjualan senilai Rp150.000. Dan di sisi kreditnya yaitu ada utang dagang senilai Rp7.500.000. Kenapa di situ terpatutnya utang dagang di sisi kredit? Karena kan berarti utang PT Bintang Mahkota berkurang senilai Rp7.500.000 atau Rp7.350.000 karena mendapatkan potongan penjualan. Dan di situ juga kita harus menulisnya di buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang PT Bintang Mahkota. PT Bintang Mahkota berkurang yaitu Rp7.350.000. Dan ini letaknya di sisi kredit. Karena apa? Karena kita mengikuti yang di atasnya. Baiklah, sekian dari video saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baiklah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.